Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Nah, di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-72. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Nivan telah berhasil membuat mantra kelahiran kembali. Dan apa yang telah ia lakukan juga berhasil mengembalikan para hantu ke dunia bawah lagi. Nivan kemudian menggulung mantra yang baru ia tulis dan mengatakan bahwa itu adalah mantra kelahiran kembali. Dengan sungkan Nivan meneruskan, ia tidak tahu apakah ia bisa membantu hanya dengan mantra itu atau tidak. Jadi ia hanya menulisnya dengan santai. Nivan tersenyum lembut. Ia mengatakan yang sejujurnya. Tapi semua orang yang melihat apa yang dilakukannya secara langsung oleh Nivan tidak mungkin akan mempercayainya. Apalagi ketika Nivan mengatakan bahwa ia hanya menulisnya dengan santai. Itu pasti akan menjadi kesalahpahaman yang membangunkan. Nivan memberikan gulungan itu kepada penjaga Shizun. Dan Putri Tujuh melihat gulungan itu merasa takut. Bahkan tidak bisa mengatakan apapun. Penjaga Shizun benar-benar salah memahami kata-kata Nivan tentang menulisnya dengan santai. Tapi tulisan itu mengandung energi spiritual yang melimpah. Dan energi yang terkandung dalam kata-kata itu seolah membuat orang ingin berlutut. Penjaga Shizun segera berlutut. Ia seolah lemas tidak bisa mempercayainya. Ada ahli yang tidak tertandingi di dunia mortal. Bahkan immortal pun sangat menghormati sang ahli. Namun ketika lutut penjaga Shizun ingin menyentuh tanah, tiba-tiba tangannya ditahan oleh Putri Tujuh yang memasang ekspresi muram. Penjaga Shizun terkejut dan tidak tahu apa yang dilakukan Putri Tujuh saat ia akan berlutut dan bersujud di depan sang ahli. Dengan wajah serius, Putri Tujuh mengatakan tidak, yang artinya penjaga Shizun tidak diperbolehkan melakukannya. Penjaga Shizun harus berakting seperti yang lain. Dengan tubuh gemetar, penjaga Shizun mulai bangkit dan mengerti akan apa yang dimaksud oleh Putri Tujuh. Setelah menyembunyikan keterkejutannya, penjaga Shizun meminta maaf dan mengatakan, bisakah Nivan memberikan itu kepadanya? Dengan senang hati Nivan mengulurkan gulungan itu sembari mengatakan, itu memang sedari awal ditulis untuk diberikan kepada penjaga Shizun. Dalam hati Nivan membayangkan hal-hal yang luar biasa. Ia bergumam bahwa itu adalah kesempatan yang bagus. Karena ia memberikan tulisan santainya itu, ia akan memiliki koneksi atau orang dalam. Jika ia bisa masuk ke dunia bawah setelah ia binasa, maka ia akan ditempatkan di ruang VIP. Akhirnya, ia bisa berendam di sungai Styx di masa depan. Penjaga Shizun mengatakan bahwa sekarang dunia bawah sedang dalam kekacauan. Dan karena dunia mortal sudah tenang, ia akan kembali dan memperbaiki dunia bawah. Dengan memasuki pintu antar dunia bawah dan dunia mortal, penjaga Shizun melambaikan tangannya dan berterima kasih atas bantuan dari semua orang. Dan ia akan menjamu mereka di masa depan jika menjadi tamunya di dunia bawah. Nivan dan yang lainnya memandang dengan sedikit aneh. Dalam hati Nivan ketakutan. Jika memungkinkan, ia tidak ingin menjadi tamu. Setelah semua yang terjadi dan akhirnya selesai, Nivan dan anggota keluarganya menunggangi Huo Feng dan berpamitan pada ketiga immortal untuk kembali ke kediaman. Dengan begitu, Huo Feng melesat ke udara meninggalkan para immortal. Dari kejauhan, Putri Tujuh mengucapkan salam perpisahan pada sang ahli yang sangat ia kagumi. Di udara, Huo Feng terbang dengan santai membelah langit sore. Dayi yang ada tepat di belakang dan memandangi punggung Nivan bergumam, apakah dengan cara itu, rencana Master akan semakin dekat? Dayi kemudian disadarkan dari lamunannya oleh suara Nivan yang memanggilnya. Nivan tidak hanya memanggil Dayi,
tapi ia memanggil Huo Feng secara bersamaan. Mereka penasaran apa yang akan Master Nifan katakan kepada mereka. Nifan ternyata hanya ingin menanyakan pada mereka berdua, apa menurut mereka mantra kelahiran kembali yang ia tulis akan berguna bagi dunia bawah? Mendengar pertanyaan itu, Dayi dan bocil-bocil di sampingnya terkejut. Hal yang mengejutkan mereka karena itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Longor menatap punggung Nifan bergumam. Jika ia mengatakan bahwa mantra itu berguna, itu akan mengganggu akting mereka. Dan jika mereka menjawab itu tidak berguna, maka itu sama saja mereka meremehkan kemampuan dari Master Nifan. Mereka semakin panik. Bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan itu? Karena belum mendapatkan jawaban dari mereka, Nifan melanjutkan. Ia tengah berpikir bahwa penjaga Seizun menganggap mantra kelahiran kembali itu sebagai harta karun. Ia penasaran, mungkinkah karena memang ada kekuatan di dalam gulungan yang ia tulis itu yang dapat membantu mereka? Nifan seolah menunduk sedih meneruskan. Tapi, ia hanya manusia biasa. Bagaimana kata-kata yang ia tulis memiliki kekuatan? Melihat Nifan yang begitu emosional, membuat Dayi tidak berdaya dan hanya memandangi Nifan dengan diam. Nifan mengangkat satu tangannya dan memandangi dengan seksama. Ia berpikir sendiri, mungkinkah ia sebenarnya? Nifan tidak melanjutkan apa yang ia katakan. Ia menepuk dahinya sendiri dengan sedikit keras, layaknya seseorang yang sedang pusing. Dayi terlihat khawatir akan Nifan. Nifan terlihat kesakitan. Ia tidak tahu mengapa ia tiba-tiba merasa sakit kepala. Di saat Nifan tengah merasakan sakit di kepalanya, tiba-tiba kilatan petir menyambar di sekitar mereka. Dayi terkejut melihat sekelilingnya. Ia bingung dengan apa yang terjadi. Saat ia menoleh ke arah Nifan karena masih mengkhawatirkannya, ternyata Nifan tengah bersin. Fenomena alam petir yang terjadi adalah efek dari sang ahli akan bersin. Nifan tersenyum canggung mengatakan, jika sepertinya ia tengah terkena masuk angin. Nifan segera mengeluarkan bungkusan teh herbal dari kantongnya. Entah dari mana datangnya teko dan cangkir. Nifan segera menyeduh dan memberikan juga pada yang lain masing-masing satu cangkir teh. Setelah menyesapnya bersama, mereka merasa seakan kekuatan tubuh mereka telah kembali pulih. Keributan antara bocil terjadi karena saling berebut teh. Nifan menoleh untuk melihat keributan itu dengan tersenyum. Sejenak juga ia memandangi cangkir yang ada di tangannya. Ia menoleh untuk melihat daratan yang begitu terlihat tenang namun mencekam. Ia tidak mengatakan apapun. 1000 bahasa tidak ada yang keluar dari dalam mulutnya. Berpindah di dunia bawah. Terlihat monster Sungai Styx tengah mengamuk dan membuat keributan di dalam air. Di sebuah tebing tidak jauh dari Sungai Styx, terlihat penjaga Ona dan Oni berdiri di bibir tebing. Penjaga Ona mengatakan, jika situasi saat ini lebih buruk dari yang mereka perkirakan. Penjaga Oni meminta untuk menganggap semuanya telah berakhir. Ada lebih dari satu tempat untuk menutup gerbang. Ternyata penjaga dunia bawah tidak hanya ada mereka berdua. Masih ada banyak lagi dari mereka berkumpul di satu tempat. Penjaga Ona mengatakan, jika saat ini jumlah hantu di dunia fana jauh lebih banyak daripada di dunia bawah. Raja hantu yang tertidur juga mulai terbangun satu persatu. Semua usaha mereka selama ini terasa seperti sia-sia. Penjaga Oni membenarkannya. Mereka bisa menganggap semuanya telah berakhir. Dunia akan segera berakhir. Mendengar kata-kata pesimis dari penjaga Oni, penjaga Ona menegurnya. Apakah tidak bisa penjaga Oni mengatakan sesuatu yang positif? Penjaga Oni masih tetap mengatakan hal yang pesimis. Mereka telah menjaga dunia bawah selama 30.000 tahun. Jadi sudah saatnya bagi mereka mengakhirinya. Dengan berbalik, penjaga Oni meneruskan. Kecuali, Jenderal mengatakan apa yang harus mereka lakukan. Mungkin dunia akan baik-baik saja. Ternyata, para penjaga dunia bawah ada pemimpinnya. Seseorang dengan aura yang luar biasa. Tinggi besar dan berpedang besar pula di tangannya. Berdiri di ujung barisan. Untuk saat ini nama jenderal itu masih belum diketahui. Jadi kita akan memanggilnya dengan jenderal penjaga.
Dengan wajah penuh dengan keseriusan, Jenderal Penjaga mengatakan, mereka tidak bisa membiarkan dunia fana hancur dan musnah. Penjaga Oni mengatakan dengan malas, "Iya, tadi hanya mengatakan apa yang ia pikirkan saja. Jadi tidak perlu mengambil hati." Penjaga Ona meminta untuk rekannya itu menjaga sikap di depan jenderal mereka. Tiba-tiba jenderal penjaga memerintahkan pasukannya untuk pergi ke dunia fana. Mendengar perintah itu membuat semua penjaga terkejut. Penjaga Oni penasaran, bagaimana dengan dunia bawah jika mereka pergi ke dunia fana. Namun jenderal penjaga tidak memberikan jawaban. Ia mencabut pedangnya dan meletakkannya di pundak berteriak, "Untuk seluruh pasukan, pergi ke dunia fana dan tangkap semua hantu yang bersembunyi di sana." Perintah dari jenderal penjaga adalah perintah mutlak, jadi tidak ada satupun orang yang bisa membantahnya. Tiba-tiba seorang dari belakang jenderal penjaga mengatakan, "Jika nanti neraka menghilang, kemana jenderal penjaga akan pergi di masa depan?" Jenderal penjaga dan yang lainnya segera menoleh ke belakang untuk melihat sumber suara itu. Yang mana itu adalah seorang nenek-nenek yang bernama Meng Po, yang sepertinya adalah senior dari para penjaga. Nenek Meng Po mengatakan, dunia bawah hilang, apalagi yang harus dilakukan setelah binasanya manusia. Bahkan jenderal penjaga akan menjadi kesepian jika dunia bawah menghilang. Untuk membuat keputusan sebesar itu, jenderal penjaga masih terlalu muda dan hanya hantu liar kecil yang santai seperti 10.000 tahun yang lalu. Dan tidak berubah sedikit pun. Yang intinya jenderal penjaga bertindak ceroboh. Jenderal penjaga akan mengatakan sesuatu. Namun nenek Meng Po menyela. Ia akan mengatasi dunia bawah dan memadamkan kekacauan di Sungai Styx. Jenderal penjaga bisa pergi ke dunia fana. Jenderal penjaga terkejut. Karena bukannya tadi ia mengambil keputusan pergi ke dunia fana dan tidak mendapatkan izin. Tapi mengapa sekarang ia diizinkan? Selain karena perubahan keputusan itu yang mengejutkannya, ada hal lain, yang mana menurut jenderal penjaga, nenek Meng Po sudah terlalu tua untuk mengurus Sungai Styx. Tapi jenderal penjaga seketika terdiam ketika nenek Po menyentuh tangannya mengatakan, ia sudah cukup lama hidup, jadi tidak masalah untuk melakukan pengorbanan. Juga dunia bawah tidak boleh hancur. Dengan berjalan melewati para penjaga, nenek Meng Po melanjutkan, dengan sisa jiwanya, ia mampu menekan dunia bawah selama 1000 tahun lamanya. Nenek Meng Po memberikan saran. Dalam jangka waktu itu, jenderal penjaga harus menemukan solusi. Melihat kepergian nenek Meng Po, jenderal penjaga memanggilnya namun belum sempat mengatakan apapun. Tiba-tiba seseorang penjaga yang tergesa-gesa datang untuk melapor. Laporannya adalah bahwa di dunia fana tidak bisa bertahan lagi. Meminta jenderal penjaga untuk mengambil tindakan. Tidak lama datang lagi seorang penjaga lainnya melapor bahwa Raja Hantu berkepala 3 muncul di kota dunia fana dan seluruh kota menjadi kota hantu. Kota Lanshan juga hancur dan seluruh pasukan penjaga telah musnah. Mendengar laporan itu, nenek Meng Po menyarankan untuk jenderal penjaga segera pergi karena mereka membutuhkannya. Jenderal penjaga seolah tidak bisa menerimanya, namun ia tidak bisa mengabaikan tugasnya pula. Ia meminta maaf pada nenek Meng Po. Ia berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu cepat dan menemukan solusinya. Nenek Meng Po dengan tersenyum meminta untuk jenderal penjaga segera pergi. Tapi tiba-tiba datang penjaga dunia bawah lainnya melapor bahwa ada kabar baik. Jenderal penjaga bukannya senang tapi ia marah. Ia berteriak, siapa yang datang membawa kabar itu? Apakah tidak bisa melihat situasinya? Sekarang semua laporan itu harusnya bahaya, bukan kabar baik. Nenek Meng Po menghentikan jenderal penjaga dan menanyakan siapa penjaga yang baru tiba itu. Penjaga yang baru tiba itu segera berlutut di depan nenek Meng Po. Penjaga itu sepertinya adalah penjaga Shizun. Namun, entah mengapa bajunya berganti menjadi warna putih. Ia meminta untuk nenek Meng Po melihat gulungan yang ia bawa. Mungkin itu bisa membantu dunia bawah. Nenek Meng Po sembari meraih gulungan itu mengatakan, mungkin itu dapat membantu. Tapi apakah benar-benar mampu mengatasi kekacauan di dunia bawah? Namun sebelum nenek Meng Po meraihnya, gulungan itu diraih oleh jenderal penjaga.
Jenderal penjaga berteriak, "Itu hanya salinan biasa saja dan tidak perlu diperiksa oleh nenek. Itu hanya akan mengotori tangan nenek Mengpo." Tanpa menunggu lama, jenderal penjaga segera membuka dan melihat isinya. Ia terkejut mengetahui isinya dan terdiam beberapa saat. Di detik berikutnya, tiba-tiba cahaya yang sangat terang, yang sangat kuat muncul dari gulungan itu. Setelah cahayanya menghilang karena gulungan itu ditutup, jenderal penjaga terkejut karena nenek Mengpo menghilang juga dari sana. Ia panik dan marah. Ia memarahi penjaga Shizun yang berani melakukan hal itu pada nenek Mengpo. Jenderal penjaga mengira bahwa penjaga Shizun dihasut oleh hantu untuk melukai nenek Mengpo. Dengan menarik pedangnya, jenderal penjaga mengatakan nenek Mengpo telah menghilang, maka ia akan mengakhiri hidup Shizun. Penjaga Shizun terlihat panik ketakutan. Ia merasa tidak melakukan apapun, namun ia akan dihabisi. Penjaga Shizun segera berteriak bahwa semuanya salah paham. Ia tidak bermaksud untuk melakukan itu. Tapi tiba-tiba ada suara dari belakang jenderal penjaga. Ada seberkas cahaya yang muncul di belakang jenderal penjaga. Mengetahui bahwa itu adalah suara nenek Mengpo, membuat jenderal penjaga berteriak bahwa nenek Mengpo masih hidup. Tiba-tiba seolah sebuah tangan keluar dari dalam kehampaan meminta untuk biarkan ia melihat gulungan itu. Tanpa menyanggah, jenderal penjaga segera menyerahkan gulungannya. Setelah gulungan itu ada di tangannya, nenek Mengpo keluar dari kehampaan. Namun sosok yang keluar dari dalam kehampaan adalah seorang wanita yang sangat muda dan cantik rupawan. Sangat berbeda dengan nenek Meng yang sudah terlihat tua dan rambutnya serba putih. Karena nenek Mengpo sudah menjadi muda, kini akan memanggilnya dengan sebutan Mengpo saja. Mengpo terlihat terkejut saat merasakan adanya energi aneh dari gulungan itu. Jenderal penjaga dan penjaga Shizun terlihat terkejut melihat kecantikan Mengpo. Mengpo masih terlihat terkejut. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ia menyentuh tulisan di gulungan mengatakan bahwa itu adalah tulisan suci. Energi yang terkandung dalam tulisan itu mulai memasuki tubuhnya melalui jari-jarinya. Benar saja, kekuatan hukum mulai muncul. Sekali lagi jenderal penjaga dan penjaga Shizun terkejut. Saat ini, kekuatan hukum itu semakin besar dan meluap memenuhi tubuh Mengpo, seolah meledak menembus langit di dunia bawah. Kekuatan hukum tidak terbendung. Para penjaga pun merasakan adanya perubahan dalam tubuh mereka, seolah mereka kini dipenuhi dengan kekuatan. Karakter-karakter tulisan memasuki tubuh Mengpo. Tubuh Mengpo bersinar melayang di udara bagaikan dewi. Para penjaga di bawah masih terkejut dengan kejadian itu tidak berhenti. Mengpo yang masih melayang di udara mengatakan bahwa itu adalah perasaan nostalgia, dan itu adalah keinginan besar yang ia buat ketika ia berinkarnasi. Dengan berlinang air mata, Mengpo meneruskan, itu telah berlalu puluhan ribu tahun. Melihat keagungan dari Mengpo, semua penjaga berlutut memberi hormat. Mengpo yang melihat mereka hanya terdiam tidak menanggapi mereka. Jenderal penjaga mengatakan, ia selalu tahu bahwa Mengpo memiliki status yang luar biasa. Tapi ia tidak berharap Mengpo adalah permaisuri Houtu, orang bijak yang mengendalikan reinkarnasi. Mengpo mengatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu, untuk menenangkan sinar kehidupan bagi klan Wu, ia rela berubah. Berubah yang dimaksud di sini mungkin berubah menjadi nenek ya guys. Mengpo meneruskan, ia berubah hanya untuk mengekstrak jiwa semua makhluk hidup agar dunia bertahan selamanya. Para penjaga masih terdiam mendengarkan cerita Mengpo. Mengpo turun dan masih meneruskan ceritanya. Ia menyaksikan malapetaka berlalu satu demi satu. Tapi ia tidak menyangka bahwa satu hari, gerbang reinkarnasi akan hancur dan terputus. Jika ia tidak memisahkan segumpalan roh primordial untuk menjadi Mengpo, mungkin ia sudah tidak ada lagi. Jenderal penjaga mengatakan, jika sekarang permaisuri telah dibangkitkan, maka dunia bawah akan bisa diselamatkan. Namun sepertinya kata kebangkitan tidak cocok untuk dirinya saat ini, karena ia baru memulihkan sedikit kekuatannya dari salinan itu. Dan ia masih wanita tua yang bertahan di nafas terakhirnya. Mendengar itu membuat jenderal penjaga khawatir menanyakan,
Bukankah dengan begitu dunia bawah masih dalam? Jenderal penjaga tidak melanjutkan kata-katanya karena Meng Po mengajaknya untuk pergi dari sana dan melihat sesuatu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhua, Raja Kultivasi part ke-72. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.